Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Uliartana Deak, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Saat ini, saya sedang menjalankan kuliah kerja nyata atau KKN periode 94, di mana program kerja yang saya terapkan sekarang adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa kita sebut IPTEK sebagai media sosial dalam pemasaran produk. Di mana kita ketahui bersama bahwa sejak adanya pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang menjadi terbatas. Seperti salah satunya kegiatan yang biasa kita lakukan sehari-hari di luar rumah, seperti berkumpul atau bercengkrama dengan teman-teman kita, itu menjadi terbatas. Kita tidak dapat melakukannya dengan jarak dekat. Justru saat kita ingin berkumpul, kita harus menerapkan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, kemudian kita tidak boleh lupa membawa hand sanitizer, mencuci tangan kita sepulang dari kita keluar. Kita harus menjaga kesehatan kita. Kemudian, sejak adanya pandemi COVID-19 ini, banyak sektor yang terkena dampaknya. Salah satu sektor yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini adalah sektor ekonomi, di mana banyaknya penghasilan yang berkurang. Oleh sebab itu, teman-teman, dalam mencukupi kebutuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini, setiap orang harus memiliki ide atau memikirkan ide untuk menambah pendapatan mereka, untuk menambah penghasilan mereka, yakni salah satunya melalui membuka usaha bisnis online, di mana dalam membuka usaha bisnis online itu, entah itu seperti kita membuka bisnis makanan atau menjual pakaian atau seperti pernak-pernik kecantikan, make up. Nah, kita akan memasarkan produk kita akan memperkenalkan produk kita ke khalayak banyak, kepada konsumen yang lain. Yaitu salah satunya dengan memanfaatkan IPTEK ini, teman-teman, sebagai media sosial dalam pemasaran produk. Baiklah, materi terkait kegiatan saya saat ini akan saya paparkan melalui PowerPoint yang telah saya buat. Berikut materinya. Baiklah, berikut pemaparan materi yang akan saya sampaikan. Pertama, saya akan menyampaikan pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu IPTEK, apa itu media sosial, dan apa itu pemasaran produk. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa kita sebut IPTEK merupakan suatu sumber di mana seseorang dapat mengelola dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupannya. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibuat dengan tujuan mempermudah kehidupan manusia. Apa sih contoh IPTEK? Banyak sekali contoh IPTEK dalam kehidupan kita. Seperti televisi, seperti mesin cuci, kemudian kendaraan, atau yang biasa kita genggam setiap hari, handphone. Itu merupakan salah satu contoh dari IPTEK. Kemudian, apa itu media sosial? Media sosial merupakan media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi jejaring sosial, vlog, forum, dan yang lainnya. Manfaat dari adanya media sosial ini sendiri adalah sebagai media promosi produk, kemudian menjadi sarana membangun komunikasi dengan pelanggan atau konsumen, dan menjaring konsumen atau target itu sendiri. Kemudian, seperti yang saya bilang, saya akan memaparkan materi pemasaran produknya. Apa itu pemasaran produk? Pemasaran produk merupakan seluruh proses yang dimulai dari analisis pasar, mengantarkan produk ke pelanggan, dan menerima umpan balik. Namun teman-teman,
Di dalam kita memasarkan produk, terutama kita dalam baru memulai bisnis online, kita harus memperhatikan, kita harus menerapkan setiap apa saja yang menjadi unsur dari pemasaran produk itu sendiri. Unsur-unsurnya tersebut terdiri dari penentuan pasar, perancangan dan pengembangan produk, distribusi, identifikasi permintaan konsumen, manajemen harga, dan komunikasi dan promosi. Apa itu penentuan pasar? Penentuan pasar di sini maksudnya adalah dalam strategi pemasaran, makna pasar itu begitu luas sehingga pengusaha harus memilih tepat mana bagian tertentu yang paling dilakukan. Pasar mana saja yang akan dilayani. Dalam strategi pemasaran ini merupakan awal yang sangat penting karena merupakan segmentasi pemasaran teman-teman, yang artinya segala upaya untuk mengelompokkan pasar. Hal ini dilakukan untuk semakin memudahkan tentang bagaimana kita memperlakukan pasar. Karena apabila modal kita terbatas, yang adanya kita akan mengalami kerugian, teman-teman. Kemudian kita juga harus dalam penentuan pasar ini kita membutuhkan tenaga dan biaya yang sangat besar. Selain waktu yang begitu panjang, meskipun ini merupakan kita melakukannya melalui media online, masyarakat lain juga belum tentu akan memanfaatkan media online sebagai perilaku harian. Segmentasi pasar ini, teman-teman, merupakan langkah awal dari strategi pemasaran, di mana agar produk kita benar-benar diformat sesuai dengan keinginan pasar. Kemudian kita perancangan dan pengembangan produk. Perancangan dan pengembangan produk itu adalah dalam strategi pemasaran sebelum membangun produk yang sudah siap untuk kita perjualkan atau kita siap pasarkan, kita sebagai orang yang memiliki bisnis tersebut harus atau perlu menyusun perancangan produk yang akan disesuaikan dengan target pasarnya. Misalnya kita harus menentukan bagaimana kemasannya, bagaimana labelnya, atau biasa kita sebutnya logonya. Nah, itu kita harus pertimbangkan, kita harus pikirkan. Kemudian, kita juga harus mengembangkan produk kita, teman-teman. Jangan stop hanya di arti lainnya adalah kita memperlihatkan produk kita biasa saja. Kita harus memperlihatkan produk kita bahwa produk kita itu cantik, bagus, teman-teman. Kemudian kita memanajemen harga. Manajemen harga ini adalah salah satu dari bentuk upaya yang paling strategis dalam mengawali persaingan, di mana kita harus menentukan perhitungannya secara matang. Manajemen harga ini bisa diawali dengan cara yang paling sederhana. Misalnya, kita melakukannya dari harga saat promosi, harga eceran, atau biasa kita sebut dari harga agen atau reseller, ataupun yang sebagainya. Nah, di sini maksudnya adalah dalam memanajemen harga ini, kita harus dapat menentukan berapa harga dari produk yang akan kita pasarkan ini. Namun kita harus mempertimbangkan juga harga dari produk-produk atau harga dari toko-toko lain yang biasanya menjual. Misalnya kita menjual body lotion merek A. Di tempat lain body lotion ini harganya 60.000. Di tempat lain juga harganya 63.000. Beda tipis. Namun kita mematok harga 70 atau mungkin di atas 70.000. Kita menaikkan harga setinggi itu. Justru kita tidak akan mendapatkan pelanggan, teman-teman, tidak mendapatkan konsumen kalau kita mematoknya terlalu jauh, teman-teman. Namun kita juga tidak boleh mematok harga dengan harga yang sangat kurang. Kita harus mempertimbangkan berapa biaya yang kita keluarkan untuk memulai bisnis ini, untuk memulai penjualan atau pemasaran produk ini, teman-teman. Kemudian
proses distribusi. Nah, di sini teman-teman, proses distribusi merupakan bagian terpenting dari strategi pemasaran yang cukup menguras energi. Karena faktor efektivitas dan efisiensi, sehingga akan terdapat 3 pihak yang harus dipuaskan, yakni produsen utama, kemudian agen atau reseller, kemudian adalah yang terakhir konsumen atau pelanggan. Nah, dari proses distribusi inilah teman-teman, apabila teman-teman merupakan pembisnis atau melakukan usaha online, maka bisa menentukan pihak ketiga dalam hal pengiriman barang yang sudah terjamin dengan baik dan asuransinya sudah jelas, teman-teman. Kemudian proses distribusi ini merupakan layanan yang bisa dirasakan secara langsung dampaknya oleh semua pihak karena dengan menggunakan rantai-rantai atau jalurnya. Kemudian komunikasi dan promosi. Komunikasi dan promosi merupakan unsur yang juga penting dalam pemasaran produk, karena hal ini akan menjadi awal pertemuan atau awal dari hubungan berupa informasi. Komunikasi ini meliputi penerapan pendekatan pemasaran, sistem publikasi, promosi penjualan, hubungan relasi, penjualan langsung, pembentukan media pendukung. Komunikasi yang tepat akan semakin meningkatkan persepsi yang baik kepada para konsumen, para pelanggan kita, teman-teman. Oleh sebab itu, teman-teman, kita sebagai pemula dalam melakukan bisnis online ini, kita harus menentukan setiap unsur-unsur dalam memasarkan produk kita, agar kita memahami, mengetahui apa saja yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan pemasaran produk kita ini, teman-teman. Kemudian teman-teman, di dalam pemasaran produk, tentu ada hal-hal yang harus kita perhatikan juga. Media apa yang kita pakai? Media sosial dalam pemasaran produk itu banyak sekali teman-teman yang bisa kita pakai. Seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan WhatsApp. Itu bisa kita pakai teman-teman untuk memasarkan produk kita, untuk memperkenalkan produk kita kepada halayak banyak. Seperti kita membuat di YouTube ini, teman-teman, kita membuat konten di mana kita mengemas produk kita, atau misalnya kalau untuk bisnis makanan kita memperlihatkan atau memvideokan bagaimana proses pemasakan dari makanan kita. Kemudian misalnya di TikTok kita dapat men-share-kannya juga. Sekarang kan TikTok lagi banyak dipakai nih, teman-teman. Nah, kita juga dapat memasarkan produk kita melalui TikTok, aplikasi TikTok. Kemudian Instagram. Nah, di Instagram ini juga kita dapat melakukan pemasarannya. Kita dapat membuat akun Instagram kita sendiri tentang terkait produk kita. Kemudian kita dapat membuatnya di Instastory kita. Kemudian kita dapat menambahkan hashtag, itu teman-teman. Kemudian tidak lupa juga media sosial yang dapat kita gunakan untuk memasarkan produk kita adalah WhatsApp. Nah, di WhatsApp ini kita dapat membagikan foto-foto produk kita, teman-teman, men-share-kannya, menjadikannya status. Kan di aplikasi WhatsApp itu ada untuk status sendiri kan, teman-teman. Nah, kita dapat men-share-kannya di status kita itu, teman-teman. Atau kita membuka WhatsApp khusus bisnis. Nah, itu kan ada juga, teman-teman. Kita dapat mempergunakannya. Kemudian ada marketplace and website-nya, teman-teman. Nah, marketplace yang dapat kita gunakan di sini, saya hanya mencantumkan 2 marketplace. Sebenarnya ada lagi selain kedua hal ini. Ya, yang pertama itu ada Shopee dan Tokopedia. Kita dapat memasarkan produk kita melalui 2 marketplace ini, teman-teman. Kan orang banyak warga atau banyak pengguna media sosial atau banyak konsumen yang menggunakan juga Shopee dan Tokopedia ini, teman-teman. Kita dapat memasarkan produknya di situ. Kemudian tidak lupa kita juga membuat website, teman-teman. Salah satu website yang bagus dalam melakukan bisnis online ini adalah website SEO, teman-teman. SEO. Nah,
Apa sih itu SEO? SEO merupakan Search Engine Optimization atau optimasi mesin pencari. Di mana dalam bisnis online, SEO merupakan teknik memaksimalkan keyword atau kata kuncinya teman-teman yang berhubungan dengan produk jualan. Kata kunci ini harus ditempatkan dalam konten website kita sendiri teman-teman. Misalnya, teman-teman menjual celana kulot. Nah, jika bisnis online shop dalam bidang fashion ini kan teman-teman, nah celana kulot ini entah itu biasanya ini banyak digandrungi oleh kaum hawa ya teman-teman. Nah nanti jika ada pengguna internet yang mencari celana kulot di Google, maka pencarian tersebut mereka sebagai yang pencari halaman tersebut akan menemukan website toko online kita teman-teman, toko online si pembisnis memulai bisnis ini teman-teman di halaman pertama Google. Maka dari sinilah potensi penjualan muncul, di mana setelah itu pengguna internet tersebut akan menjadi pengunjung website Anda teman-teman, sebagai website kita sebagai pembisnis online ini teman-teman. Dan apabila ia tertarik terhadap produk yang kita pasarkan, yang kita tawarkan, maka akan terjadinya transaksi teman-teman. Mereka akan membeli produk kita dan kita akan mendapatkan keuntungan dari produk yang kita pasarkan tersebut teman-teman. Kemudian apa sih kelebihan dari SEO untuk bisnis online ini? Kelebihan SEO-nya itu adalah biaya murah, kemudian meningkatkan traffic, kemudian meningkatkan brand awareness, kemudian menjadi data consumer. Oleh sebab itu teman-teman, tidak ada salahnya kita mencoba melakukan bisnis online melalui dengan adanya pemanfaatan iptek tadi teman-teman. Iptek saat ini berkembang, salah satunya adalah handphone. Di dalam handphone kita memiliki aplikasi media sosial. Di media sosial itu kita dapat memasarkan produk kita. Kemudian kita pasarkan, kita perkenalkan produk kita. Dan kita mendapatkan keuntungan dari apa yang kita pasarkan, teman-teman. Namun juga jangan lupa, kita harus menampilkan bahwa produk kita itu terlihat menarik, terlihat cantik, namun tidak dengan melakukan manipulasi, teman-teman. Kemudian, materi terakhir yang akan saya paparkan terkait media sosial versus pemasaran tradisional. Di sini saya sajikan 3 terkait target, biaya, dan komunikasi. Di mana untuk target media sosial ini teman-teman menjangkau banyak daerah atau bahkan di luar geografis kita teman-teman. Misalnya kita memulai bisnis online-nya di Kota Bengkulu. Dengan melakukan bisnis online media sosial ini teman-teman, kita dapat memasarkannya sampai keluar daerah, teman-teman. Bahkan orang-orang yang misalnya ada di Provinsi Jawa atau Provinsi Kalimantan dapat melihat produk yang kita pasarkan ini, teman-teman. Kemudian, jika kita melakukan bisnisnya melalui pemasaran tradisional, itu akan hanya menjangkau daerah sekitar kita atau daerah-daerah yang dekat dengan tempat kita berjualan, toko bisnis kita, teman-teman. Kemudian untuk biaya untuk dalam melakukan bisnis online media sosial ini terbilang dapat menyesuaikan dengan kondisi keuangan kita, teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak biaya, teman-teman. Sedangkan jika kita melakukannya melalui pemasaran tradisional, biaya yang dikeluarkan itu cukup banyak, teman-teman. Kemudian untuk komunikasi. Dalam media sosial, bersifat 2 arah, teman-teman, sehingga efektif untuk memikat hati konsumen, memikat para pelanggan untuk tertarik membeli produk kita, teman-teman. Sedangkan dalam pemasaran tradisional hanya bersifat 1 arah, artinya kita hanya berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman. Baiklah teman-teman, itu saja materi yang dapat saya paparkan hari ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf, dan terima kasih telah menyaksikan video saya. Terima kasih dan sampai jumpa.